Bergerak
berkati juga ya Tuhan pekerjaan dan usaha orang tuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita mau berikan persembahan. Kita memuji Tuhan. Bawalah persembahan. Berdiri ya semuanya. gerakan musiknya. Oke. Nah, adik-adik di rumah juga jangan lupa tanggal 27 videonya terakhir diberikan ke guru. Japri ke gurunya ya, nggak usah ke grup, oke? Oke. Nanti semua ya. Oke, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan oleh Kak Mercy. Kepada Kak Mercy, silakan. Shalom adik-adik yang terkasih, jumpa lagi dengan Kak Mercy. Tadi kita sudah
memuji Tuhan, memberikan yang persembahan yang terbaik untuk Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Yuk, semua lipat tangannya, kakak mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang senantiasa memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, silahkan duduk kembali adik-adik. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang Zakheus. Kakak ada film pendeknya loh. Silahkan saksikan ya adik-adik. Ini videonya. Zakheus, Lukas 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. kata Yesus kepadanya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah adik-adik, gimana ceritanya tadi? Bagus gak? Wah, pasti adik-adik semangat dan menyimak ceritanya dengan baik ya. Di sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Bapak Zakheus tadi. Yang pertama itu adalah Tuhan Yesus membenci dosa adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus tetap mau mengasihi dan mencari orang berdosa untuk diampuni dan diselamatkan. Betul. Dan Zakheus yang selama ini hidupnya egois, suka memeras dan merampas punya orang lain, sekarang dia sudah berubah dan bertobat. Coba adik-adik perhatikan, Zakheus bertobat bukan karena dikotbahin loh, benar nggak? Iya, tetapi Zakheus bertobat karena melihat kasih Tuhan yang tulus mengasihinya dan menyapanya dengan ramah. Benar kan? Nah, dan itu yang membuat hidup Zakheus lebih bersukacita, melebihi kesenangan akan harta-hartanya adik-adik. Sehingga Zakheus sekarang berubah menjadi orang yang lebih baik dan suka memberi. Hidupnya berubah menjadi luar biasa. Nah, yuk adik-adik, di sini kita harus memiliki buah-buah roh kebaikan yang kita lihat tadi di film Zakheus. Kita perhatikan yang pertama itu, kesimpulan yang kita dapat dari film tadi yang pertama adalah jangan membenci teman kita yang sudah berbuat dosa.
kita harus saling mengasihi, menasihati, dan mendoakannya seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi Zakeus. Nah, yang kedua, kita juga mau belajar dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Misalnya yaitu tersenyum, kita ramah, kita menyapa orang dengan baik, kita berkata-kata yang baik, kita bersikap sopan, kita perhatian, dan kita suka menolong. Itu bisa merubah hidup orang lain, adik-adik, tanpa kita sadari. Adik-adik bisa terapkan di rumah ya. Tadi poinnya yang pertama itu jangan membenci teman kita yang sudah berbuat dosa atau pernah jahat sama kita, karena Tuhan Yesus pun mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Dan yang kedua, kita bisa melakukan hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, misalnya tersenyum, kita ramah kepada orang lain, menyapa, atau kita berkata-kata yang baik, bersikap sopan. Itu juga dapat merubah hidup orang lain, dan kita juga semakin bertumbuh dan menjadi berkat untuk orang di sekeliling kita, mau mama, papa, nenek, kakek, dan saudara-saudara kita semua. Nah, adik-adik tetap semangat ya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk minggu ini. Saatnya ayat hafalan. Ayat hafalannya untuk kelas Batilita diambil dari Lukas 10 ayat 27a. Ayat hafalannya ada di bawah sini, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kalau untuk anak balita kepanjangan, kata-kata yang kasihilah Tuhan Allahmu itu aja sudah cukup, oke? Dan untuk kelas kecil, ayat hafalannya ada di sini. Lukas 9 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan untuk kelas besar ada di sini. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan, ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kakak ulangi sekali lagi ya. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, ayat hafalannya nanti bisa dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Terima kasih adik-adik di rumah. Demikian firman Tuhan hari ini, dan ayat hafalannya diingat ya. Kita mau menyelesaikan firman Tuhan. Semua lipat tangannya. Kakak mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita tentang Zakeus. Tuhan, berilah kami hati yang baik supaya kami dapat menjadi teladan dan bersikap baik kepada orang sekeliling kami, maupun mama papa kami, maupun nenek kami, dan saudara-saudara kami di rumah. Tuhan Yesus, ajarlah kami mengampuni sama seperti Tuhan Yesus yang mengampuni Zakeus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita juga sudah bersuka cita bersama. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersuka cita, bahkan kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah hari ini nama Tuhan dipermuliakan, dan kami semua yang mendengarkan cerita firman-Mu, kami bertumbuh dan kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong memimpin setiap kehidupan kami. Tolong kami supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sungguh kami menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi yang terkasih, biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus kiranya memberkati, menguatkan kehidupan kita dari saat pagi hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. 2 Timotius 2 ayat 3 berbunyi, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Kasih